Beresiko juga nggak sih dok terhadap munculnya wasir atau Ya ambeien? bisa, ya bisa enggak. Karena yang sering itu mengedan pada saat dia BAB. Hai sahabat Vena, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Bertemu lagi dalam sesi podcast obrolan sehat kali ini bersama dengan saya Sarah dari Vena Wasir Center. Dan saat ini saya tidak sendiri teman-teman, saya bersama dengan narasumber yaitu Dr. Irwan Adenin, spesialis bedah. Hai dok, Hai. apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah masih puasa dok. Alhamdulillah sampai saat ini masih Mbak. Alhamdulillah. Oke, dok, hari ini kita mau berbincang-bincang santai nih, dok. Kita mau membahas tentang penyakit atau istilah medisnya hemoroid ya, dok. Kalau salah koreksi ya, dok. Ya. Kita akan bahas tentang bahaya ambeien yang perlu diwaspadai. Oke, dok, sebelum kita masuk ke pembahasan tema kita pada hari ini, mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu nih, dok. Sebenarnya wasir atau ambeien itu apa sih, dok? Silakan, dok. Oke. Wasir atau hemoroid dalam bahasa kedokterannya adalah pelebaran pembuluh darah pada anus. Itu terbagi dua, ada di atas nama interna dan yang di luar kelihatan namanya eksterna. Oke. Itu teasernya dulu ya, dok ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, dok ya. Oke, penasaran juga nih, dok, cara kita mengenali infeksi pada ambeien atau mungkin gejala yang biasa timbul tuh apa sih, dok? Ya, gejala awalnya biasanya rasa sakit pada daerah anus, bengkak, dan susah buang air besar. Dan kalau buang air besar merasa sakit. Dan kadang-kadang kalau sudah agak berat, dia sampai berdarah. Oke. Tanda-tanda biasanya. Oke. Nah, kalau pendarahan ini, kalau ambeien itu sudah berdarah, apakah itu sudah dipastikan ambeien itu dalam kategori bahayakah atau gimana, dok? Oke, bahaya atau tidak bahaya tergantung perdarahannya. Kalau dia masif atau banyak, itu mesti segera kita lakukan tindakan operasi. Kalau dia sedikit, nah itu biasanya kita tunggu dan kita harapkan konsultasi ke dokter bedah. Oke, tapi penasaran juga, biasa kalau misalkan darah ambeien itu darahnya warnanya kayak merah segar kah atau rada agak marun kah, dok? Oke, kalau darah merah biasanya dia pada darah hemoroid, darah hemoroid. Tapi kalau darah hitam, dia kemungkinan dia dari atas, dari kolon ya, atau ada kelainan di daerah usus, daerah bawah atau atas. Itu darahnya biasanya warna kehitam-hitaman. Tapi itu juga salah satu, maksudnya perbedaan warna darah itu salah satu faktor gejala munculnya wasir, dok? Sudah dipastikan? Ya, kita tahu wasir itu ya kalau memang merah biasanya dia dari wasir. Oke. Kalau dia hitam ya kemungkinan dari yang lain-lain, misal tumor atau apa di daerah atas daripada anus kita. Berarti identiknya lebih ke darah berwarna merah untuk wasir sendiri ya, dok? Merah terang biasanya. Merah terang ya. Itu biasanya kalau di beberapa pasien yang mungkin dokter sudah pernah tangani, darahnya tuh bisa menetes gitu atau seperti kayak gumpalan darah atau menetes-netes gitu, dok? Oke. Biasanya kalau darah hemoroid itu dia biasanya netes-netes dan tidak banyak. Ya hampir sama sih dengan darah pada pasien-pasien dengan kelainan di bagian lain. Kadang-kadang kalau di daerah bawah dia kadang-kadang berhenti, kemudian berdarah lagi. Biasanya habis beol dia berdarah, udah itu kalau sesudah BAB berhenti. Tapi yang kita takutkan apabila dia berdarah terus-terusan, berarti pembuluh darahnya yang robek udah gede. Nah itu kita mesti segera lakukan tindakan operasi. Oke. Untuk wasir sendiri ini, dok,
ada tahapannya nggak? Atau mungkin grading atau stadiumnya gitu nggak sih dok? Boleh dibantu dok silahkan. Ya gradingnya pada awal itu ya hemoroid ini dia tuh benjolan biasanya dia masuk sendiri, cuman ada rasa keluar benjolan ya. Udah tuh itu grade 1, grade 2 biasanya dia keluar dan mesti dimasukin lagi. Ketiga, jam ketiga dia udah hampir semua keluar dan dibantu dengan tangan dan obat-obatan baru dia masuk. Kalau keempat dia udah nggak bisa dimasukin lagi, susah dimasukin, nah itu biasanya kita lakukan tindakan operasi. Biasa benjolannya segede apa tuh dok? Mungkin aku penasaran juga, mungkin teman-teman juga penasaran nih. Kalau untuk grade 4 gitu, benjolannya biasanya sebesar Grade apa gitu? 4 itu udah kayak gimana ya kalau mungkin kalau ada fotonya bisa saya. Kayak mungkin buah jeruk yang kecil-kecil gitu nggak sih dok? Benar, gede. Dan itu biasanya hampir bisa seluruh lapangan dari anusnya. Bisa hampir seluruh lapangan, karena ini kita untuk mendiagnosanya tergantung tadi itu melalui besar anus yang benjolan yang keluar dari anus itu. Berarti tergantung. Biasanya kalau grade 3, 4 itu udah susah dikeluarin, itu udah biasanya kita lakukan tindakan operasi. Itu pasti. Dan biasanya pada ibu-ibu yang melahirkan. Oke. Ya. Menarik banget karena berkaitan juga Dokter Irwan ini berpraktek di RSI Tambak ya dok, yang which is itu adalah rumah sakit ibu dan anak. Mungkin dokter juga sudah sangat awam lah ya dok sama ibu hamil yang ternyata faktanya benar ya dok, beresiko terhadap munculnya wasir ya dok ya? Benar ya. Ya wasir itu kan yang sering pada ibu hamil biasanya karena mengedan. Nah, pada ibu hamil ya, tapi kan berbagai macam penyebab sebenarnya. Tapi kalau untuk ibu hamil ya mengedan yang maksimal itu. Dan biasanya ibu hamil apalagi yang kedua, ketiga udah ada biasanya. Cuman kenanya pada biasanya untuk operasi yang istilahnya yang kehamilan kedua lebih repot lagi. Itu lebih beresiko kah dok kalau untuk kehamilan kedua ya? Benar. Oke. Berarti informasi baru juga teman-teman, ternyata ibu hamil ya dok, atau mungkin ibu pasca melahirkan dok, yang beresiko juga setelah mengejan pada saat persalinan normal itu berpengaruh juga nggak dok untuk munculnya wasir sendiri? Benar, karena mengedan itu lah yang salah satu yang menyebabkan keluarnya hemoroid itu. Oke. Apalagi dia udah mungkin anak kedua, ketiga gitu ya, untuk kehamilan kedua, ketiga gitu. Oke, informasi menarik teman-teman yang disampaikan oleh Dokter Irwan nih, karena pas banget kita juga berkolaborasi dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak ya dok ya. Jadi mungkin untuk bumil-bumil atau mungkin ibu-ibu pasca melahirkan yang sudah mengalami gejala wasir atau ambeien bisa langsung konsultasikan ke Venusir Center di cabang RSI Tambak ya dok ya. Oke. Dok, tadi kan dokter kita sempat membahas soal darah ya dok. Benar nggak sih dok kalau misalkan ambeien ini juga bisa menyebabkan anemia dikarenakan kekurangan darah dok? Oke. Ya benar sebetulnya. Kalau dia kronis dan perdarahannya sering masif, ya bisa menyebabkan anemi. Karena dia kan akan ngucur terus. Apalagi kita makannya ya, itu kan termasuk dirangsang dengan makanan-makanan kita yang kurang serat. Dengan makanan kita yang kurang serat, itu akan merangsang perobekan dari pembuluh darah hemoroid yang sudah, ya istilahnya sudah rapuh itu. Makanya perdarahannya itu bisa lama-kelamaan akan menyebabkan anemia. Oke. Selain anemia, komplikasi penyakit lain apabila wasir itu mungkin sudah grade 4 tapi tidak segera ditindak itu apa ada indikasi penyakit lain dok yang mungkin lebih parah dibanding anemia? Ya parahnya dia nggak enak aja, nggak nyaman aja. Pasti, aktivitas jadi nggak nyaman ya dok ya? Ya nggak nyaman, nggak bisa kerja, apalagi orang dia pekerja, apalagi pekerja yang sering duduk, itu nggak nyaman aja. Selama hemoroid itu tidak dilakukan tindakan gitu.
worst case-nya bisa terjadi pembusukan nggak sih dok? Kalau misalkan apalagi kan daerah sekitar anus kan itu kan daerah yang lumayan kotor ya dok ya. Apalagi kalau sudah ada benjolan itu kan mungkin akan lebih sulit dibersihkan karena rasa nyerinya itu mungkin tidak tertahankan ya dok. Ya. Benar ya, pokoknya kalau memang kita tahu kita wasir, ya lebih baik lebih cepat ke dokter spesialis bedah. Ya, apalagi kita berak terganggu karena banyak juga yang hampir sama dengan wasir ini gejalanya, yaitu misalnya kanker dari anus ada itu. Oh, oke. Hampir sama juga sih. Makanya kita mesti ketemu dokter bedah biar lebih jelas. Oh, bisa kita periksa. Oh, ini hemoroid gitu. Insya Allah bisa kita diagnosa. Jadi lebih cepat ditangani, lebih baik ya dok ya. Benar. Biar bisa mendapatkan penanganan yang tepat ya dok. Ya, benar, insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dok. Tadi kan kita sempat membahas terkait nyeri ya, nyeri yang dirasakan pada ambeien. Gimana sih dok cara membedakan nyeri pada ambeien atau nyeri dengan indikasi penyakit lain yang mungkin tadi dokter sempat sebutkan cancer ya dok ya. Itu rasa nyerinya apakah berbeda atau slightly sama tapi rada-rada mirip gitu dok? Oke. Kalau rasa sakit saya rasa hampir sama ya. Cuman yang sangat mengganggu itu mungkin kalau cancer, dia tuh susah banget untuk keluar fesesnya. Kalau hemoroid ya biasanya masih bisa keluar. Kalau cancer apalagi dia udah ketutup, lubang dari anusnya itu kecil banget. Nah di situ yang kita bedakan nanti dengan hemoroid. Yang pasti ya mesti konsultasi lah sama dokter bedah. Kembali lagi ke situ insya Allah. Oke, tapi benar sih dok, mungkin karena ambeien atau wasir ini adalah penyakit yang ada di daerah anus yang kita juga, dokter juga mungkin nggak bisa mengira-ngira ya dok, nyerinya tuh nyeri apa. Benar. Bisa jadi kan mungkin nyeri, tapi nyerinya nyeri mens gitu ya dok ya. Kita kan nggak tahu nyerinya nyeri apa, jadi memang paling baik adalah dikonsultasikan terlebih dahulu ya dok ya, dengan dokter ya. Oke, dok selanjutnya aku mau membacakan pertanyaan-pertanyaan dari followers Venowaster Center dan juga RSCA Tambak yang sudah kita tampung nih dok dari sosial media. Yang pertama itu dari Kak Yuanita Bunga 13. Dok, sering duduk lama saat kerja atau main HP, apakah bisa bikin ambeien semakin parah? Silakan dok, boleh dijawab. Ya. Benar ya, itu salah satu penyebabnya kan dia kelemahan duduk, ya, kemudian mengedan, ya kan, kurang olahraga, ya. Jadi biasanya dengan kurang pergerakan itu kemungkinan hemoroidnya lebih banyak, lebih tinggi. Gitu. Tapi kalau misalkan olahraganya angkat beban, itu kan kita mengejar itu beresiko juga nggak sih dok terhadap munculnya wasir atau ya bisa enggak, karena yang sering itu mengedan pada saat dia BAB. BAB. Nah itu yang sering kita jumpai, yang kita banyak keluhannya itu yang biasanya karena dia BAB-nya lama sambil nonton HP. Ya, itu tadi siapa yang nonton HP kelamaan beolnya ya sambil lihat-lihat HP, ya itu biasanya kemungkinannya itu lebih sering. Tapi ya kalau anak-anak muda sih jarang, nggak berapa ya dibandingin orang tua. Kalau orang tua memang lebih tinggi lagi tingkat kemungkinannya hemoroid itu. Jadi durasi karena BAB. sistem tubuhnya kan sudah melemah semua ya. Oke. Jadi lebih besar resikonya ya dok ya terhadap munculnya wasir atau ambeien ya? Ya bisa ya kira-kira. Oke, berarti durasi BAB sama durasi main handphone lebih banyak kan durasi main handphonenya ya dok? Iya benar. Jadi kelamaan BAB-nya gara-gara nonton aja handphone. Bener sih benar. Ini memang jatuhnya udah menjadi lifestyle kayaknya dok, lifestyle kebanyakan kita masyarakat Indonesia. Benar. Tapi penasaran juga deh dok, ini ngomong-ngomong soal BAB, kan ada banyak berseliweran di sosial media atau di internet. Lebih bagus WC jongkok atau WC duduk sih? Nah, Kalau menurut dokter gimana dok? Itu juga pertanyaan bagus ya, pernah saya
dengar juga. Jadi yang sebetulnya yang paling bagusnya sebetulnya sistem BAB itu dengan jongkok. Jongkok. Karena kalau dia dari anatominya itu kalau dia jongkok itu langsung ke bawah sistem pencernaan kita. Kalau kita duduk itu belok dulu dia. Belok dulu, jadi itu salah satu yang membuat tidak lancar BAB itu kan. Jadi kita mau nggak mau mesti mengeden kan. Mengeden. Kalau kita jongkok itu langsung kan istilahnya. Oke. Jadi nggak terlalu effort mengedan tuh langsung jalan fesesnya itu langsung ke bawah turun. Oke. Makanya orang dulu tuh mungkin dalam penelitian ini jarang yang kena hemoroid daripada orang sekarang dengan adanya iya dok. kloset duduknya itu ya. Iya, apalagi sekarang pasti mayoritas masyarakat Indonesia di rumahnya tuh kloset duduk dok. Iya benar. Mayoritas ya dok, mungkin dari segi kenyamanan, nyaman sambil main handphone dibanding masa jongkok ya dok ya. Ya kalau kita dulu di kampung di puskesmas jongkok, ya aman lah ya kan, insya Allah. Iya, tapi kalau jongkok kita kadang tuh kalau udah jongkok kelamaan kita pasti pegel kan dok, jadi udah nggak ada kesempatan untuk main handphone lebih lama sambil jongkok. Bener. Oke, berarti faktanya itu memang WC jongkok ya dok yang lebih direkomendasikan. Ya. Kalau misalkan udah terlanjur ada WC duduk di rumah nih dok, kira-kira ada cara lain nggak sih dok? Mungkin kayak dialasin ganjalan kah supaya posisinya agak gitu atau gimana? Itu salah satu katanya diganjal. Diganjal di kakinya kita, ya? diganjal jadi lebih tinggi dia. Lebih tinggi posisi kita. Nah, itu lebih memudahkan sebetulnya. Jadi semi-semi jongkok ya dok ya? Atau kita ya ke depan dulu, berapa lama baru ke belakang. Zer katanya keluar dia. Tapi agak lumayan effort ya dok. Dan pegel ya, gitu tapi kan. yang biasa cuma yang ini cuma diganjel aja kakinya agak tinggi dikit. Diganjel aja ya. Oke, berarti masih ada solusi lah ya dok ya. Bukan berarti WC duduk nanti kalian akan kena wasir gitu. Masih banyak solusinya teman-teman. Salah satu solusi yang diberikan sama dokter Irwan tadi mungkin bisa diberikan ganjalan di bagian kaki ya dok ya. Yang penting kan sumber penyebabnya itu. Yang penting makannya jangan banyak daging-dagingan, kemudian banyak makan buah-buahan buah-buahan dan sayur-sayuran yang banyak serat. Nah itu berarti memperlancar untuk pembuangan BAB ke kita. Oke, dokter. Semua pertanyaan sudah ditanyakan dan sudah dokter jawab juga, dan aku juga sudah membacakan pertanyaan dari teman-teman sahabat Vena yang komen melalui sosial media kita. Mungkin sebelum aku tutup dok, boleh dok diberikan closing statement tentang tema kita pada hari ini, yaitu bahaya ambeien yang perlu diwaspadai dok. Silakan dok. Oke, yang penting yang perlu diwaspadai dengan ambeien ini, karena kita takutkan dia bukan hanya ambeien, dia nanti akan bisa berubah jadi kanker daripada rektum. Nah kalau udah kanker itu kemungkinan untuk sembuh, waduh, mungkin nggak ada sama sekali ya. Kalau dia masih ambeien, insya Allah masih kita bisa obatin secara maksimal. Saya rasa begitu aja, Mbak. Oke, thank you so much dokter, informasinya, ilmunya juga yang sudah di-sharing ke aku juga dan ke teman-teman yang menonton di rumah. Berarti inti dari segala inti itu adalah ambeien kalau didiamkan itu bisa menimbulkan bahaya yang lebih parah ya dok ya. Iya benar. Jadi mungkin teman-teman, mungkin sahabat Vena dan juga teman-teman dari Rumah Sakit Tambak kalau sudah memiliki gejala wasir atau ambeien seperti yang tadi kita udah bahas ya dok, seperti BAB berdarah, benjolan pada anus, nyeri pada anus, harus segera dikonsultasikan ke dokter spesialis bedah. Dan konsultasinya di mana? Konsultasinya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak untuk bertemu dengan dokter Irwan, spesialis bedah. Mungkin dokter boleh diinfokan dok jadwal prakteknya? Oke, jadwal praktek saya yaitu Senin dan Rebo, jamnya jam 4 sampai selesai.
Ya itu aja. Ya. Oke, jadi Senin sampai Rabu jam 4 sore sampai selesai ya, Ya. Dok ya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman yang mau konsultasi dengan Dokter Irwan boleh langsung menghubungi call center Venauser Center di 08119555 100, atau teman-teman juga bisa hubungi atau cek di sosial media kita di Instagram, di TikTok, dan juga teman-teman bisa langsung komen di kolom komen di bawah. Oke, Dokter Irwan, thank you so much ya Dok, udah mau sharing-sharing pada kesempatan yang luar biasa hari ini. Terima kasih udah sharing-sharing ilmunya. Dan teman-teman, di sini aku Sarah sebagai host, pamit undur diri dan sampai jumpa.